Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pemirsa sekalian, pada kesempatan pagi ini kita akan lanjutkan kembali untuk pekan ini terakhir, yaitu Sekolah Fikih Muamalat. Kita masuk di pertemuan ke-68. Kita lihat 5566 dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer sampai sekitar 570 insyaallah. Baik, bisa dibaca masih tentang jual beli emas. Sekarang jual beli emas yang bermasalah saat ini. Apakah ada riba baik yang dibolehkan? Berbeda dengan riba dain yang diharamkan karena zatnya yang mendatangkan kezaliman, riba baik seperti yang telah dijelaskan tentang hikmah pengharamannya, bahwa riba jenis ini diharamkan bukan karena zatnya, akan tetapi diharamkan karena riba ini dapat membuka celah dilakukannya riba dain yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Pengharaman riba ini dikenal dalam istilah ilmu usul fikih dengan saddan lizari'ah. Karena perbedaan maksud atau tujuan pengharaman dua riba ini, maka tingkat keharamannya pun berbeda. Lihat, kita sudah bahas riba dain dan riba baik. Dain ini terkait utang piutang. Riba baik itu nanti terkait dengan barang ribawi ya. Riba dain ini haramnya mutlak. Semuanya ya, baik sedikit maupun banyak. Namun kalau riba baik, haramnya itu karena zarai. Haramnya itu karena satu zarai, agar tidak terjerumus ke yang lebih parah. Yang lebih parahnya riba dain. Nah, keadaan seperti ini karena dia itu sad li zarai, tidak haram secara mutlak, maka untuk keadaan riba baik dibolehkan jika dalam keadaan butuh. Karena dia tadi ya sad li zarai, agar tidak terjerumus ke yang lebih parah. Lebih parahnya riba dain. Maka riba baik itu dibolehkan ketika butuh. Bisa catatkan di sini, riba dain itu diharamkan secara mutlak. Sedangkan riba baik itu diharamkan karena saddu li zarai. Menutup pintu agar tidak terjerumus ke yang lebih parah. Sehingga riba baik dibolehkan
ketika dalam keadaan butuh. Nah, ini yang kita bahas dulu pagi ini ya. Terus. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa riba dain selamanya diharamkan kecuali dalam keadaan darurat yang berakibat hilangnya salah satu dari 5 hal yang darurat bagi seorang manusia, yaitu nyawa, agama, harta, akal, dan kehormatan diri. Adapun riba baik dibolehkan bila bertentangan dengan hajat yang statusnya di bawah darurat, sebagaimana kaidah yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, lihat ya. Kalau riba dain, yang tadi yang pertama yang lebih parah itu hanya dibolehkan ketika darurat, ketika mengancam nyawa, agama, harta, akal, dan kehormatan diri. Mengancam nyawa, agama, harta, akal, kehormatan diri. Sedangkan kalau riba baik tadi ya, dibolehkan ketika butuh atau hajat, keadaan di bawah darurat. Oke. Ibnu Arabi berkata, Idza nuhiya an syai'in bi'ainihi lam tu'assir fi al-hajah wa idza kana li ma'nan fi ghairihi asarat fihi al-hajah. Apabila sesuatu diharamkan karena zatnya, maka sebuah hajat tidak berpengaruh terhadap hukum haramnya. Dan apabila diharamkan karena tujuan lain bukan zatnya, maka hajat dapat mengubah hukum keharamannya. Nah, lihat kalimat kedua di situ. Apabila diharamkan karena tujuan lain bukan zatnya, maka hajat dapat mengubah hukum keharamannya. Terus Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, ya, terus Ibnu Taimiyah berkata, an-nahyu idza kana li saddi dzari'a ubiha lil maslahati rajihah. Sebuah larangan jika tujuannya untuk menutup celah keharaman yang lebih besar dibolehkan bila terdapat maslahat yang kuat. Jika tujuan untuk menutup celah keharaman yang lebih besar dibolehkan jika terdapat maslahat yang kuat. Ini seperti disebut dalam Majmu' al-Fatawa jilid 1 halaman 164. Oke. Terus Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Ma hurima li saddi dzari'a fa innahu yubahu lil hajah." Sesuatu yang diharamkan untuk menutup celah keharaman yang lebih besar dibolehkan bila terdapat hajat. Sesuatu yang diharamkan untuk menutup celah keharaman yang lebih besar dibolehkan ketika terdapat hajat. Ini seperti disebut dalam kitab beliau Zad al-Ma'ad jilid ke-4 halaman 78. Oke. Ibnu Utsaimin berkata, "Lakinna ma hurima lidzari'a yajuzu lil hajah kal ariyah." Akan tetapi, sesuatu yang diharamkan untuk menutup celah keharaman dibolehkan bila terdapat hajat seperti bai' aroya. Ya, bai' aroya itu jadi ada kurma di pohon, ingin ditukar dengan kurma di bawah nih. Kurma yang di bawah ini sudah jelas timbangannya, yang di pohon itu ya belum jelas timbangannya, karena kan belum diambil, sehingga takarannya kita tidak tahu, timbangannya kita tidak tahu. Namun ini dibolehkan ketika hajat. Ada yang belum terbiasa makan, yang membutuhkan makan yang di kurma yang di pohon tadi, maka ada yang pintar menaksir. Misalnya yang ingin ditukar, ini ada kurma yang di bawah ini 3 kilo. Kita sih perkirakan, ini segini sudah dapat 3 kilo nih. Nah, maka diturunkan kurma tadi, ditukar. Walaupun nanti jumlahnya itu tidak sama, tetapi ini dibolehkan ketika hajat. Maka tadi kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Lakinna ma hurima lidzari'a yajuzu lil hajah kal ariyah." Kan tapi sesuatu yang diharamkan untuk menutup celah keharaman dibolehkan bila terdapat hajat seperti bai' aroyah. Terus dalil dari kaidah ini adalah dibolehkannya bai' aroya.
Bai aroya yaitu menukar kurma kering yang dapat ditakar dengan kurma segar yang masih berada di pohon. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Haitsamah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an bai'i thamari bitamar wa rakhasa fil ghairiyati an tuba'a bi kharsiha ya'kuluha ahluha rutaban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjual kurma yang di pohon dengan kurma kering. Akan tetapi beliau memberi rukhsah atau keringanan dalam bentuk aroya, yaitu kurma kering ditukar dengan kurma di pohon dengan perkiraan untuk dimakan kurma di pohon oleh pembelinya yang miskin. Hadis riwayat Bukhari. Nah, itu kurma kering ditukar dengan kurma di pohon. Kan ini ada kurma kering ditukar dengan kurma di pohon yang masih segar, dengan perkiraan untuk dimakan kurma ini oleh pembelinya yang miskin. Ya, maka ada barter di situ, padahal ukuran yang tidak sama, ya, itu kan menyebabkan riba. Ya. Tapi dibolehkan ketika butuh, Terus pada dasarnya bai aroya termasuk riba bai atau riba fadl, di mana penjual dan pembeli tidak dapat memastikan persamaan takaran antara kurma kering dengan kurma di pohon. Padahal untuk menghindari riba dalam transaksi tukar menukar kurma dengan kurma haruslah sama takaran atau timbangan dan haruslah tunai. Akan tetapi dalam kasus bai aroya tidak dapat diketahui persamaan takarannya, maka ini termasuk riba fadl. Ya, akan tetapi bai aroya dibolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hajat fakir miskin yang menginginkan makan kurma segar yang masih di pohon. Keinginan fakir miskin tersebut belum sampai pada tahap darurat yang berakibat hilangnya salah satu dari 5 hal pokok pada diri seorang manusia. Tadi ya 5 hal pokok: nyawa, agama, harta, akal, kehormatan diri. Ya. Fakir miskin hanya akan bersedih bila berlalu musim panen kurma dan mereka belum merasakan manisnya kurma segar. Kesedihan jiwa kaum miskin ini hanyalah sebatas hajat dan bukan darurat. Jadi sekali lagi, kalau riba baik dibolehkan ketika ada hajat, kalau riba dain terkait utang hanya dibolehkan ketika ada darurat, mengancam nyawa, agama, harta, akal, dan kehormatan diri. Nah, sekarang kita lanjut, ini permasalahan tentang hedging syariah, tentang masalah tukar menukar barang ribawi ini. Kita lihat beberapa perdagangan yang termasuk riba baik. 1, hedging syariah. Baca. Beberapa perdagangan yang termasuk riba baik. Hedging syariah. Transaksi lindung nilai syariah atau at-tahawud al-islami, Islamic hedging, sebagaimana yang didefinisikan oleh DSN melalui fatwa nomor 96/DSN MUI/4/2015 adalah cara atau teknik lindung nilai atas nilai tukar berdasarkan prinsip syariah. Ya, di antara bentuk transaksi lindung nilai yang difatwakan boleh oleh DSN adalah forward agreement, al-muwa'adat lil aqad as-saraf al-fawri fi al-mustaqbal, yaitu saling berjanji untuk transaksi mata uang asing secara spot dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat itu. Saling berjanji untuk transaksi mata uang asingnya secara spot dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati saat itu. Oke. Misal, seorang pedagang komputer di Indonesia membeli beberapa unit komputer dari Amerika dengan mata uang dolar dengan cara tidak tunai, di mana dia akan melunasinya nanti setelah 3 bulan. Karena dia mengkhawatirkan nilai tukar dolar akan naik tinggi pada saat pelunasan, maka ia membuat transaksi hedging dengan cara membeli dolar sejumlah nominal yang akan dibutuhkan dengan nilai tukar pada saat ini dan serah terima dolar dengan rupiah nanti setelah 3 bulan lagi pada saat pelunasan pembayaran barang yang telah dipesan. Ya, terus. Dengan transaksi ini, andai harga dolar pada saat waktu pelunasan kewajiban naik, maka dia selamat dari kerugian akibat turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Ya. Karena ia telah membuat transaksi pembelian dolar dengan nilai tukar pada saat itu. Ya.
DSN dalam memutuskan fatwa hedging syariah berlandaskan kepada perkataan ulama terdahulu, di antaranya perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Wa idza tawa'ada rajulani as-sarfa fala ba'sa ay yashtari rajulani fil al-fiddata thumma yukirraniha inda ahadihima hatta yatabayya'aha wa yasna'a biha ma syaa. Jika dua pihak saling berjanji muwa'adah untuk melakukan transaksi sorof, penukaran uang perak dengan emas atau dengan yang sejenis, maka mereka boleh membeli perak, kemudian menitipkannya pada salah satu pihak hingga mereka melakukan jual beli atas perak tersebut, sorof, dan mempergunakannya sesuai kehendak mereka. Tanggapan. Pendalilan DSN terhadap fatwa nomor 96 kontradiksi dengan fatwa nomor 85 dalam fatwa 85 tentang janji pada transaksi keuangan. DSN menyatakan bahwa Imam Syafi'i berpendapat janji dalam transaksi keuangan tidak mengikat. DSN berkata, pendapat ulama yang menetapkan bahwa janji tidak wajib secara hukum yaitu pendapat Imam Syafi'i. Kemudian dalam fatwa nomor 96 DSN beralasan dengan perkataan Imam Syafi'i tentang bolehnya hedging yang dibuat dengan janji di lembaga keuangan. Padahal ketentuan yang berlaku dalam lembaga keuangan bahwa janji yang dibuat lembaga keuangan bersifat wajib dan mengikat berdasarkan fatwa DSN nomor 85 yang berbunyi janji wa'ad dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah mulzim dan wajib dipenuhi. Maka pendalilan DSN dalam hal ini sangat kontradiksi. Kemudian DSN juga berdalil dengan perkataan Ibnu Hazm. Ya, terus baca artinya. Muwa'adah atau saling berjanji untuk bertransaksi jual beli emas dengan emas, jual beli emas dengan perak, jual beli perak dengan perak, dan jual beli antara keempat barang-barang ribawi lainnya hukumnya boleh, baik setelah itu mereka melakukan transaksi jual beli atau tidak, karena muwa'adah bukan jual beli. Nah, sekarang ini kritikan pada anggapan DSN dengan mengambil beberapa fatwa tadi, muwa'adah buat janji itu tidak dianggap jual beli. Nah, sekarang kita lihat tanggapannya lagi. DSN berdalil dengan perkataan Ibnu Hazm yang membolehkan janji yang tidak mengikat dan janji jual beli mata uang tidak sama dengan transaksi jual beli. Berbeda halnya dengan hukum yang berlaku pada transaksi keuangan dan bisnis syariah yang menyatakan bahwa janji bersifat mengikat dan janji adalah transaksi dengan fatwa nomor 85 yang berbunyi janji atau wa'ad dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah mulzim dan wajib dipenuhi. Nah, kalau dalam jual beli mata uang atau jual beli emas tadi itu mereka menganggap kalau janji itu tidak mengikat. Namun di fatwa 85 itu dianggap janji itu mulzim dan wajib dipenuhi. Nah, terus selain itu, fatwa DSN tentang bolehnya hedging syariah ini yang bertolak dari pendapatnya yang membolehkan penukaran dua mata uang yang berbeda dengan cara tidak tunai bertentangan dengan hasil ijtima' ulama seluruh dunia di bawah OKI nomor 65 tentang pasar modal yang berbunyi la yajuzu syar'an al-bai'u al-ajilu lil umlat wa la tajuzul muwa'adah ala sarfi fiha wa hadha bidalalatil kitabi wa sunnati wal ijma'. Syariat tidak membolehkan jual beli mata uang secara tidak tunai dan tidak membolehkan janji atau wa'ad dalam transaksi penukaran mata uang. Keputusan ini berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' para ulama. Terus fatwa DSN? Fatwa DSN tersebut juga bertentangan dengan SOP Lembaga Keuangan Syariah Dunia dikeluarkan oleh AAOIFI yang berpusat di Bahrain berbunyi baca artinya langsung. Haram melakukan janji penukaran valuta asing apabila janji tersebut bersifat mengikat, sekalipun dimaksudkan untuk lindung nilai atau hedging. Diharamkannya janji yang bersifat mengikat kedua belah pihak dalam transaksi penukaran valuta karena janji yang bersifat mengikat kedua belah pihak sama dengan akad dan karena setelah janji yang mengikat ini dibuat tidak diikuti langsung dengan serah terima kedua jenis valuta, maka hukumnya menjadi tidak boleh. Ya, jadi janji itu sudah bersifat mengikat dalam jual beli mata uang dan emas. Maka jika ada yang tertunda dari penukaran barang ribawi, hukumnya tidak boleh. Ya, terus. Dan hukum yang berlaku di dunia perbankan bahwa janji bersifat mengikat sekalipun tidak dicantumkan dalam perjanjian. Semoga DSN mampu merevisi kembali
Semoga DSN mau merevisi kembali fatwa tentang hedging syariah ini sesuai dengan dalil-dalil yang lebih kuat. Baik, jadi yang bermasalah di sini DSN itu nganggap kalau jual beli dengan janji perjanjian dianggap itu tidak mengikat. Ya. Padahal itu di dalam fatwa yang lainnya mereka anggap mengikat. Yang benar itu mengikat, sehingga kalau janji ingin menjual mata uang atau emas, maka itu sudah terjadi perjanjian yang mengikat. Sehingga kalau terjadi penundaan antara komoditas ribawi, uangnya atau emasnya tertunda, tidak ya dan biadin, maka terjadi riba. Ribanya kalau terjadi penundaan berarti riba nasi'ah. Oke, sekarang murabaha emas. Monggo. Murabahah emas adalah salah satu bentuk jual beli emas dengan cara tidak tunai, yaitu seorang nasabah datang ke salah satu bank syariah mengungkapkan maksudnya untuk membeli emas batangan dengan berat sekian seraya membayar uang muka. Lalu bank membeli emas yang dimaksud dan dijadikan barang gadai yang dipegang oleh bank hingga angsuran lunas, barulah emas diserahkan kepada nasabah. Ya, terus. Dari deskripsi ini sangat jelas bahwa akad murabahah emas antara nasabah dan bank syariah tidak tunai. Akad jual beli dan uang muka terjadi di depan, namun barang diserahkan setelah beberapa bulan ketika angsuran lunas dibayar. Apakah akad ini termasuk riba baik atau tidak? Uang di muka, emas belakangan. Apakah termasuk riba baik? Terus. Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai nomor 77/DSN MUI _5/2010 yang berbunyi, jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah hukumnya boleh atau mubah jaiz selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi yaitu uang. Terus. Fatwa ini sebentar, karena dibolehkan merubah emas tadi itu jual beli emas tidak tunai ya. Dibolehkan karena dianggap ini poin penting, yang dibolehkan karena dianggap emas tidak menjadi alat tukar yang resmi. Nah, ada pendapat Ibnu Taimiyah dalam hal ini ya, terus baca. Fatwa ini merujuk kepada pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang membolehkan menukar emas perhiasan dengan dinar atau uang emas dengan cara tidak sama beratnya dan tidak tunai karena emas adalah perhiasan dan bukan mata uang. Dengan demikian emas perhiasan telah keluar dari ilat uang emas dinar, yaitu tsamaniyah. Maka emas perhiasan tak ubahnya barang dagangan yang boleh ditukar dengan mata uang emas dengan cara tidak tunai dan tidak sama beratnya. Jadi emas itu dianggap sebagai barang dagangan biasa, tidak lagi sebagai alat tukar. Sehingga menurut pendapat ini tidak masalah jika tidak ada ya dan biadin. Oke. Ibnu Taimiyah berkata, emas dan perak dalam bentuk perhiasan yang ada unsur buatan manusia tidak disyaratkan menjualnya dengan yang sejenis dinar atau dirham, sama beratnya, karena nilai tambah pembuatan emas perhiasan. Jual beli boleh dilakukan tunai ataupun tidak tunai, selama perhiasan emas dan perak tersebut tidak dimaksudkan sebagai tsaman, harga uang. Ya, Ibnu Qayyim memperkuat. Ibnu Qayyim memperkuat pendapat tersebut dengan memberikan argumen bahwa perhiasan emas dan perak telah keluar dari fungsi emas dinar dan perak dirham sebagai alat tukar menjadi barang dagangan biasa. Nah, dianggap sebagai barang dagangan biasa emas perak saat ini, maka penukaran seperti beli barang biasa, berarti uang dengan barang biasa. Sehingga kalau ada penundaan maka tidak masalah. Nah, pendapat dari Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim seperti itu. Nah, sekarang kita lihat tanggapan. Berarti kalau ada tanggapan di sini Ustadz Irwandi tidak menyetujui pendapat ini, dan termasuk juga berarti alasannya dikemukakan oleh DSN. Kita lihat tanggapan beliau. 1. Dalam istilah ilmu usul fikih, cara DSN mengambil dalil dinamakan dengan takrits, yaitu menganalogikan bolehnya murabahah emas dengan pendapat yang membolehkan menjual perhiasan emas dengan uang emas secara tidak tunai. Agar hukum yang ditakrits atau dianalogikan menjadi kuat,
maka disyaratkan bahwa pendapat al-mukharraj minhu dalam hal ini bolehnya menjual perhiasan emas dengan uang emas dengan cara tidak tunai haruslah pendapat yang rajih atau kuat. Namun sayang persyaratan ini tidak terpenuhi karena pendapat ini sangat lemah dan bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama, bahkan beberapa ulama menukil bahwa pendapat tersebut bertentangan dengan ijma. Lihat ya, pendapat yang ini tadi Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, pendapat ini lemah sekali, bahkan bertentangan dengan ijma ulama. Ya, terus Ibnu Hubairah wafat tahun 560 Hijriah berkata, umat Islam telah sepakat bahwa tidak boleh menukar emas dengan emas atau perak dengan perak, baik yang masih berbentuk bahan baku, berbentuk mata uang, ataupun berbentuk perhiasan dengan cara tidak tunai dan tidak sama beratnya. Ini merupakan riba nasi'ah dan riba fadl. Dan umat Islam juga sepakat bahwa boleh menukar emas dengan perak dengan ukuran yang berbeda, akan tetapi haram dilakukan dengan cara tidak tunai. Dengan cara tidak tunai maksudnya ada yang tertunda ya. Jadi di sini Ibnu Hubairah, lihat perkataannya bagus di kalimat tidak boleh menukar emas dengan emas atau perak dengan perak. Baik, nah ini di sini ada kalimat baik yang berlaku sebagai bahan baku. Jadi kan ada yang masih bahan baku ya, berbentuk uang, berbentuk mata uang, atau berbentuk perhiasan. Jadi pokoknya itu emas perak, mau dia itu sebagai bahan baku, sekarang sudah jadi bentuk uang, atau itu sebagai perhiasan, atau sekarang dalam bentuk emas antam, ya sama. Ya, karena masih disebut emas, dia tidak keluar jadi barang biasa begitu. Dia masih jadi komoditas ribawi, jadi barang ribawi gitu. Terus Ibnu Juzai wafat tahun 741 Hijriah berkata, para ulama sepakat bahwa haram hukumnya menukar emas dengan perak atau emas dengan emas atau perak dengan perak, baik berbentuk bahan baku ataupun telah diubah menjadi perhiasan dengan cara tidak tunai. Akan tetapi serah terima kedua barang wajib dilakukan tunai. Ingat ya, istilah tunai di sini artinya tidak tertunda. Mungkin berikutnya kalau kita terjemahkan yadin biyadin itu paling bagus biar orang langsung paham, jangan dengan kalimat tunai, mungkin agak ini ya. Kira harus cash gitu, bukan. Tapi kalimatnya itu maksudnya pokoknya tunai dalam majelis akad atau tidak ada penundaan dari dua barang yang ditukar ini. Nah, terus ada lagi fatwa Oki. Oleh karena itu, pendapat ini terlalu lemah sehingga Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Divisi Fikih Oki, tidak menganggap pendapat ini dalam muktamar di Abu Dhabi pada tahun 1995 dengan keputusan yang berbunyi menekankan kembali pendapat seluruh para ahli fikih yang melarang menukar emas perhiasan dengan yang tidak perhiasan dengan ukuran yang tidak sama. Nah, di sini ya dalam fatwa Oki juga, fatwa Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Divisi Fikih Oki, menganggap bahwa menukar emas perhiasan dengan yang tidak perhiasan dengan ukuran yang tidak sama itu terlarang. Ya, terus. Sekarang yang kedua. Setelah mengetahui bahwa pendapat ini syadz, tidak populer dikarenakan jelas-jelas bertentangan dengan hadis yang mewajibkan menukar emas dengan cara tunai. Ya. Juga hadis tersebut mutlak melarang menukar emas dengan cara tidak tunai, baik emas perhiasan ataupun emas sebagai mata uang. Dan tidak ada satupun dalil yang mentakyid atau mengikat kemutlakan emas tersebut, maka mengkhususkan larangan hanya untuk emas sebagai mata uang termasuk mentakyid dengan tanpa dalil. Adapun dalil bahwa dengan adanya unsur pembuatan manusia menjadikan emas perhiasan keluar dari emas yang dimaksud pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai alat tukar tidak dapat dibenarkan, karena emas yang menjadi alat tukar di masa Nabi pun terdapat unsur pembuatan manusia dalam bentuk ukiran gambar, ornamen, dan tulisan.
Ya, jadi dianggap ini khusus untuk emas yang sebagai mata uang saja tidak benar. Terus alasan ketiga lagi. Kemudian dalil bahwa ilat riba emas adalah tsamaniyah, uang sebagai alat tukar, dan bila ilat ini hilang dari emas karena sekarang emas bukan lagi sebagai alat tukar, telah diganti dengan uang kartal, maka emas dianggap sama dengan barang lainnya, boleh ditukar dengan uang kartal dengan cara tidak tunai. Sangat lemah dari tujuan kaidah usul fikih, karena persyaratan keabsahan sebuah ilat mustanbatah bahwa ilat tersebut tidak boleh menafikan ilat asalnya. Maka ilat tsamaniyah yang sifatnya ijtihad para ulama tidak boleh menafikan ilat emas yang dijelaskan Nabi secara tekstual. Lebih tegas lagi, Syekh Ibnu Bayyah, ulama senior ketua Majelis Fatwa Eropa, menjelaskan dalam bukunya Maqasid al-Mu'amalat, ilat mustanbatah, ilat yang berasal dari ijtihad para ulama, tidak mungkin dapat membatalkan hukum yang diilatinya ketika ilatnya tidak terdapat pada hukum tersebut, seperti ilat tsamaniyah pada emas dan perak. Ketika emas dan perak tidak lagi sebagai alat tukar, maka ketiadaan ilat tsamaniyah pada emas dan perak tidak berpengaruh pada hukum riba emas dan perak. Karena riba emas dan perak dinaskan oleh pembuat syariat, yaitu Nabi, maka tidak mungkin dibatalkan oleh ilat mustanbatah. Juga dari tujuan maqasid syariah yang lain, maksud larangan menukar emas dan perak secara tidak tunai merupakan maksud utama dan sangat jelas, maka tidak mungkin dinafikan oleh maksud pengikut, yaitu tsamaniyah yang derajatnya zonni. Terus yang keempat. Andai pendapat Ibnu Taimiyah kita anggap sebagai pendapat yang kuat, tetap juga tidak dapat dibenarkan menarik hukum boleh menukar uang kartal dengan emas seperti yang diperhatikan oleh bank syariah. Karena Ibnu Taimiyah tidak membolehkan secara mutlak, beliau mengikatnya selama emas tidak dimaksudkan sebagai tsamaniyah, alat tukar harga. Persyaratan ini tidak terpenuhi pada praktik bank syariah karena emas yang dijual secara murabahah oleh pihak bank bukanlah emas perhiasan, akan tetapi emas batang yang memang dimaksudkan sebagai investasi. Sedangkan menjadikan emas sebagai investasi juga merupakan salah satu fungsi uang. Karena tetap di situ dijual emas sebagai investasi, berarti nganggap sebagai bentuk uang. Jadi putar-putar ya juga kembali sebenarnya cuma akal-akal saja di sini. Tetap murabah ini bermasalah. Terus yang kelima, fatwa DSN yang membolehkan jual beli emas tidak tunai membuka celah menghalalkan riba jahiliyah. Nah, membuka celah berarti dia tidak lagi satu syariah, tapi dia membuka celah terjadinya riba jahiliyah. Misalnya, seorang rentenir dengan sangat mudah mengakali riba dengan cara ia menyerahkan uang tunai kepada seorang kreditur sejumlah 10 juta rupiah dengan imbalan emas sebanyak 20 gram yang akan diterima setelah 3 bulan. Padahal harga emas saat akad dibuat hanyalah Rp560.000 per gram. Maka 10 juta rupiah seharusnya sebanyak 17,8 gram emas. Pada saat penyerahan emas, maka rentenir menerima 20 gram emas yang harganya pada saat ia menyerahkan uang tunai 10 juta sama dengan 11.200.000 rupiah. Dengan cara jual beli emas tidak tunai, rentenir sudah mendapat pertambahan nilai utang sebanyak 1.200.000, belum lagi pertambahan nilai utang akibat kenaikan harga emas dan penurunan nilai tukar mata uang akibat inflasi. Terus. Dari deskripsi di atas sangat jelas bahwa konsekuensi dari fatwa membolehkan jual beli emas tidak tunai merupakan jalan untuk terbukanya secara luas praktik riba jahiliyah dalam bentuk pertambahan nilai utang. Wallahu a'lam, wallahu al-musta'an. Terus, jadi konsekuensi dari fatwa membolehkan jual beli emas tidak tunai merupakan jalan untuk terbukanya praktik riba jahiliyah dalam bentuk pertambahan nilai utang. Alhamdulillah. Jadi akal-akalannya gimana ya, menyerahkan uang tunai kepada seorang kreditur sejumlah 10 juta dengan imbalan emas sebanyak 20 gram. Ya akan diterima setelah 3 bulan. Padahal harga emas saat akad dibuat hanyalah Rp560.000. Nah, maka 10 juta rupiah seharusnya sebanyak 17,8 gram emas. Jadi jadi 20 ya. Pada saat penyerahan emas, maka rentenir menerima 20 gram emas. Yang harganya pada saat ia menyerahkan uang tunai 10 juta itu sama dengan 11.200.000 rupiah. Dengan cara jual beli emas tidak tunai, rentenir sudah mendapat pertambahan nilai utang jadi 11 juta tadi ya, jadi pertambahannya 1.200.000.
Belum lagi pertambahan nilai utang akibat kenaikan harga emas dan penurunan nilai tukar mata uang akibat inflasi. Ya, ini jadinya mengikatnya dengan emas aja kalau begitu. Ya, sehingga kalau nanti dikembalikan, tadi kan 20 gram, minta lagi 20 gram. Tetapi kan waktu itu pinjamnya uang 10 juta rupiah. Akhirnya uang itu berubah jadi 11.200.000 rupiah kalau standarnya pakai nilai emas. Ini membuka pintu riba jahiliyah. Terus yang keenam, Fatwa DSN yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai bertentangan dengan panduan perbankan syariah internasional yang dibuat oleh AAOIFI yang menyatakan dalam bab Al-Murabahah lil Amir Bisyira nomor 2 _2 _6 yang berbunyi la yajuzu ijra'ul murabahah al-muajjala fi dhahabi awil fidda awil umlad. Ya, baca. Jual beli murabahah tidak tunai tidak boleh dilakukan pada objek emas, perak, atau mata uang. Setelah menjelaskan tanggapan terhadap fatwa DSN di atas, maka sangat nyata kelemahan fatwa tersebut dan perlu dikaji ulang. Semoga Allah menuntun ke jalan yang lurus. Ya, ini doakan semoga Allah menuntun ke jalan yang lurus. Insya Allah hari Senin kita bahas, saya lompat lagi, pokoknya yang bahasan tentang saham, tentang surat berharga, kita sendirikan. Sehingga nanti kita lompat ke pembahasan halaman 584, transfer luar negeri valuta asing. Terus nanti dilompat lagi di halaman, misalnya cek-cek itu masuk surat berharga ya. Ada kartu isi ulang, telepon seluler, dan kartu belanja. Nah, nanti yang saham kita sendirikan. Insyaallah akan segera selesai buku ini. Baik, jadi kesimpulannya, kalau ada yang beralasan masih boleh jual beli emas tidak tunai dengan fatwa Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, itu pendapat lemah. Sehingga jangan pakai pendapat lemah ini untuk melegalkan ya, sesuatu yang keliru. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini tanda kita tidak fanatik pada Ibnu Taimiyah. Ya, beda dengan orang yang mencela kita karena dianggap fanatik pada Ibnu Taimiyah gitu. Padahal di sini Ibnu Taimiyah pendapatnya tidak diambil, ya, karena lemah. Jadi tidak secara mutlak semua pendapat Ibnu Taimiyah dianggap 100% benar gitu, enggak. Ya, wallahu a'lam. Baik, selanjutnya silahkan jika ada yang ingin bertanya. Nanti materi seperti biasa saya buat ringkasannya tadi, terus saya taruh di grup Telegram Fikih Muamalat di Telegram ya. Bisa cek, saya sudah letakkan ini. Ya. Monggo jika ada yang bertanya dari Zoom, sebentar lagi dinyalain ini dulu. Silakan untuk bertanya. Ya. Ya. Ya baik Ustaz. Silakan pertanyaan pertama dari saudara atau saudari Mar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ya. mengenai pembelian emas antam selama masa pandemi ini kan hanya tersedia melalui online ya Ustaz ya. Ya. Sekalipun melalui toko emas mereka tidak selamanya register Ustaz. Jadi bagaimana solusinya ya? Dan kebanyakan juga hanya ada di marketplace. Mohon pencerahannya Ustaz. Berarti tidak tunai. Tidak, jadi untuk antam itu kita bayar full payment di muka. Kemudian 2 hari kemudian baru diambil. Saya pernah dengar, tapi saya masih kurang ini pas dengan pendapat ini. Tapi Ustadz Irwandi pernah menyatakan kalau yang antam itu punya nomor seri sendiri gitu. Jadi kalau sudah dibeli berarti nomor seri ini sudah dimiliki dan dianggap itu tidak tertunda gitu. Tapi saya sekarang sampai saat ini masih belum tentram dengan pendapat ini. Tetap saya syaratkan tidak boleh tertunda antara uang dengan emas tadi. Kalau dianggap itu hajat, ini bukan hajat juga gitu. Karena nggak terlalu penting untuk seseorang gitu. Kalau darurat apalagi, nggak ngancam nyawa, nggak ngancam jiwa, nggak ngancam kehormatan, ya, nggak ngancam akal gitu. Wallahu a'lam. Jadi sebaiknya tunggu selesai masa pandemi selesai, sampai butiknya buka, kita cash and carry gitu Ustaz. Iya. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya lagi yang kedua silakan.
Ya, silakan Ibu Rika Umu Arisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Izin bertanya mengenai zakat uang, Ustaz. Boleh bertanya dalilnya yang kuat mengenai zakat uang, Ustaz? Ya karena sifatnya sama kan dengan emas perak yang dulu itu jadi mata uang, maka beralih ke saat ini juga uang kertas juga ditarik zakatnya. Jadi pembahasan kias di situ, Bu. Pendalilannya dengan kias. Emas perak dulu ditarik zakatnya 2,5%. Punya sifat apa? Punya sifat sebagai mata uang atau alat tukar, maka saat ini juga yang punya sifat yang sama dianggap juga ditarik zakatnya 2,5%. Namun para ulama bersisi pendapat dari sisi mata uang ini dijadikan nisabnya itu ngikut emas atau perak. Penentuannya kalau secara dalil tidak ada gitu. Sehingga kalau saya lebih tentram dengan pendapat dari fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhus Al-Ilmi wal Ifta, Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, bahwa yang dijadi patokan untuk nisab mata uang itu dilihat dari emas atau perak mana yang duluan tercapai nisabnya, maka nanti itulah zakat dikenakan di situ. Kalau lihat nilai perak itu rendah ya dibandingkan dengan emas. Perak itu kalau taruh harga 6.000 saat ini 595 gram perak itu berarti sekitar 6.000 kali 600, 3.600.000 lah. Maka sudah kena zakat, di mana kita punya uang bertahan di atas 3.600.000 ke atas. Ya, maka kena zakat. Kalau emas saat ini taruhlah harga 1 juta, 1 juta dikalikan 85 gram emas, maka 85 juta. Nah, harga yang terlampau jauh begitu. Dan fatwa Lajnah di sini dengan alasan lebih banyak yang mengeluarkan zakat, maslahatnya untuk orang miskin. Ya, maslahatnya untuk orang miskin sehingga banyak yang kena. Ya, karena sampai dapat 3.600.000 bertahan setahun. Nah, zakat 2,5%. Nah, itu alasannya dan cara penentuan nisabnya seperti itu. Haulnya tetap pakai gitu. Jadi haul itu gini, sepanjang tahun. Jadi nggak boleh uang 3.600.000 tadi sudah tercapai, kemudian baru 2 bulan sudah turun dari itu. Berarti dia belum kaya beneran. Baru dapat dianggap zakat jika 3.600.000 ya bertahan terus di angka itu atau di atas itu, baru kena zakat 2,5%. Wallahu a'lam. Izin bertanya lagi, Ustaz. Iya. Kan sekarang haji untuk yang reguler 33 tahun untuk di daerah Balikpapan, Ustaz, untuk menunggunya. Iya. Jadi jika memang kita berniat haji dan belum memiliki uang kan pastinya harus menabung. Iya. Nah, jika kita menabung sekarang untuk haji plus aja 7 tahun menunggunya karena pandemi. Iya. Nah, untuk menabung itu Ustaz, kan 7 tahun itu berarti setiap tabungan kita yang sedikit-sedikit kita tabung untuk niatkan haji ini tetap harus dizakati tiap tahunnya, Ustaz. Kalau belum setor untuk setoran haji, ya dia baru bayar DP misalnya, yang lainnya itu kan belum disetor kan, berarti kena zakat. Berarti sudah kena zakat. Kan belum disetor. Kalau untuk keberangkatan baru ada pelunasan. Iya, kan baru ada pelunasan kan, berarti uang ini kan masih bisa dipakai. Nah, jadi tetap harus dizakati. Iya, dizakati. Sampai 7 tahun itu. Iya. Nah, untuk investasinya seperti misalnya kan kalau kita keuangan pastinya akan lebih banyak lagi karena kan dolar kita tidak tahu naik turunnya. Iya. Ditambah dari harga hajinya itu kan tiap tahun berubah dari Mekah dan dari pihak pemerintah. Iya. Itu baiknya menyimpannya dalam bentuk apa ya, Ustaz? Emas. Kalau emas dalam bentuk emas ya, Ustaz. Tapi harus tunai belinya. Dan emasnya harus punya wujud. Gitu. Kalau misalnya dalam bentuk dolar misalnya, Ustaz. Nah, Kan, jadi jika dalam bentuk dolar, bagaimana perhitungan zakatnya, Ustaz? Nah, sama Bu, 2,5% dari nilai dolar.
Kan Oh, simpanan. jadi dolarnya dirupiahkan dulu, baru kita hitung 2,5%-nya gitu ya, Ustaz? Iya. Nah, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum. Pertanyaan selanjutnya via chat atau Iya. masih raise hand, Ustaz? Coba satu resen baru chat. Baik, silakan dari Abu Ubay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau saya tadi kesimpulannya berarti kalau misalnya riba dain kan sebenarnya kan dia terkait utang piutang ya Ustaz ya. Kalau riba bai itu dia terkait jual beli. Jual beli sebatas barang ribawi. Sebatas barang ribawi saja ya Ustaz ya. Iya, barang ribawi atau yang dikiaskan dengan barang ribawi. Nah Ustaz. Gitu. Kalau riba dain terkait utang piutang. Kalau riba bai cuma sebatas barang ribawi, jangan diglobalkan ke barang lain. Satu kambing ditukar dengan 2 kambing masih boleh. Satu motor ditukar dengan 2 motor masih boleh, karena nggak masuk barang ribawi. Oh iya Ustaz. Terus yang terkait tadi Ustaz yang terkait dia darurat kan tadi kan dia berkaitan dengan nyawa, agama, harta, akal dan kehormatan. Iya. Nah misalnya Ustaz ya, ini kan dia kan misalnya si A itu kodarullah dia itu sakit parah Ustaz. Dia misalnya ini dia membutuhkan operasi, mau dioperasi gini-gini. Nah, tapi kodarullah dia tuh tidak punya uang. Berarti kalau misalnya kan ini kan berkaitan dengan nyawa Ustaz ya. Dan dari para ahlinya dari dokter itu menyarankan tetap harus wajib dioperasi Ustaz. Nah, itu berarti kalau misalnya dia pinjam ke bank ya Ustaz ya, misalnya dia udah berusaha terkait ke keluarga, tapi keluarganya kan dia tidak punya, terus dia akhirnya pinjam ke bank, kan kalau kita ketahui kan dia sebenarnya kan termasuk riba dain ya Ustaz ya. Iya. Nah itu berarti dia boleh karena kondisi darurat ya Ustaz ya. Karena kondisi darurat. Oh, berarti kalau misalnya dikatakan ada orang mengatakan misalnya riba bai ya Ustaz ya, dia riba bai, tapi dia mengatakan itu darurat, jadi kan tidak bisa dihukum seperti itu ya Ustaz ya. Karena kan kalau bai kan terkait hajat saja kan ya Ustaz ya. Iya. Nah, Ustaz. Boleh ditanya satu lagi Ustaz? Ya silakan. Ya silakan. Ini yang terkait Ustaz terkait fatwanya psikologis Islam lainnya. Iya. Tadi kan beliau berpendapat bahwa kalau misalnya beli emas dia itu tidak mengatakan bahwa boleh saja tidak dengan saja. Kita kan selalu menuntut itu saja. Profesi saya itu kan juga masih awam juga masih banyak perlu belajar. Nah itu kalau misalnya ada orang yang menggunakan fatwanya beliau itu sikap kita bagaimana saja. Sedangkan di sini kan Ustaz Al-Fatih menjelaskan bahwa ini pendapat ini syar sekali gitu Ustaz ya. Tidak populer. Nah itu bagaimana saja setelah kita sebagai menuntut ilmu juga kita tidak tersibukan dengan berdebat atau gimana, tapi kita fokus untuk menuntut ilmu gitu. Itu bagaimana saja khususnya Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz. Sampaikan saja, kalau diterima alhamdulillah, tidak diterima ya sudah, bukan urusan kita gitu. Kadang kita sudah sampaikan karena dia lebih condong pada hawa nafsu, nggak mau nerima. Iya, sampaikan saja. Tugas kita cuma sebatas menyampaikan. Wa ma'alaina illal balagul mubin. Tugas kita itu hanya balag, menyampaikan. Sudah titik gitu. Meskipun kita di situ jadi intinya belum lepas di situ kita bahwa kita mendapatkan ilmu ini sudah menyampaikan kita saja Ustaz. Iya. Sebatas kemampuan kita untuk menyampaikan. Kalau sudah terlepas kewajiban kita untuk menyampaikan kalau kita paham. Iya. Ustaz satu lagi dulu Ustaz. Iya. Ini gini Ustaz, misalnya ya Ustaz ya. Si A itu yaitu pakai pedang misalnya. Pedang itu terbuat misalnya salah satu bahannya yaitu emas. Misalnya emasnya 2 gram misalnya. Nah si B itu punya pedang dengan bahannya itu sama tapi yaitu emasnya 5 gram. Misalnya kalau misalnya dia akan menukar. Nah itu emasnya itu dia itu sebagai penukar saja Ustaz ya. Jadi kan tidak dihitung sebagai transaksi yang diharapkan kan Ustaz ya. Iya, itu berarti tukar menukar pedang, bukan tukar menukar emas. Oh, jadi kan tujuan fungsinya kan dia untuk pedang itu saja, bukan termasuk emasnya itu kan ya. Iya. Tapi kalau misalnya Ustaz ya, dia mengatakan misalnya ketika sebelum menukar itu dia ngomong, ini loh emas pedang saya itu 2 gram emas, pedangmu 5 gram emas. Ya udah kita akan menukar saja dengan
melakukan perkataan seperti itu, apakah dia itu bermaksud untuk tukarkan emas, Ustaz? Enggak juga, karena emasnya sedikit. Iya. Ya Ustaz, Ustaz. Iya, Om. Baik, Om bisa lewat chat dulu, monggo. Iya, baik Ustaz. Pertanyaan pertama. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz, warahmatullahi. saya dulu berutang emas berbentuk cincin berat 2,4 gram dengan kadar 95%. Sekarang saya mau membayar dengan emas senilai yang sama. Masalahnya di toko emas saat ini tidak ada emas dengan berat yang sama persis, tapi ada kelebihan 0,5 gram. Apakah boleh si pemberi utang mengembalikan berupa uang tunai senilai 0,5 gram kepada saya? Apa hukumnya, Ustaz? Cari saja emas seperti itu zaman ini, saat ini, yang mirip ya, walaupun mungkin gak dapat gitu. Terus bisa jadi bayaran dengan emas itu, mudah-mudahan yang memberi pinjaman ridho. Kalau tidak, hargakan emas tersebut dengan harga saat ini berapa. Nah, uangnya dikembalikan dengan rupiah dengan harga emas saat ini. Seperti itu. Silakan lagi lewat chat, monggo. Ya, selanjutnya Bismillah, Ustaz izin tanya, adik saya jualan kue dan yang bersangkutan menempelkan stiker kardusnya atau di pisaunya. Apakah itu berdosa kalau nanti pelanggannya menyobek stiker tersebut atau membuang kardusnya? Baiknya tidak pakai tulisan Arab saja, pakai Latin, aman nanti insyaallah. Ya, terus satu lagi lewat chat. Semoga Allah memberikan keberkahan pada Ustaz dan segenap keluarga. Izin bertanya, bagaimana hukumnya jika menjadi member atau agen jual beli emas yang di dalamnya membolehkan jual beli tidak tunai, tapi kami yang menjual secara tunai, apakah bisa? Kalau jadi konsumen saja boleh membeli emas di tempat mereka? Boleh, kalau cuma konsumen dan belinya secara tunai. Ya, terus satu chat lagi. Ya, satu chat lagi. Bagaimana hukumnya bila kita menabung emas di pegadaian? Apakah ada unsur riba di dalamnya? Ya, saya pernah jawab seperti ini. Yang pertama, harus jual beli emasnya tunai. Yang kedua, emasnya harus punya wujud, nggak boleh emasnya tertunda. Kalau emasnya dibeli tapi dibilang nanti cetaknya baru nanti, mau ingin cetak itu kapan? Bulan depan baru nanti emasnya ada, berarti emasnya tertunda karena belum ada wujud ketika kita membeli di situ. Kecuali dia kita beli emas, emasnya langsung keluar. Ini emas saya, sudah digadaikan ketika itu. Masalahnya di situ saja, emas punya wujud nggak atau tertunda wujudnya. Kalau tertunda wujudnya berarti tidak memenuhi yadan biyadin. Baik, lewat telepon sama WhatsApp silakan. Bismillah, izin bertanya Ustadz, apakah emas perhiasan seperti kalung, gelang, dan cincin juga harus jual beli tunai, hanya dikhususkan pada emas batangan saja? Hanya dikhususkan pada cincin juga sama tunai ya, karena dimaksudkan emasnya, cincin emas, kalung emas, gelang emas, karena dimaksudkan tuh emasnya orang cari, bukan ikutan itu. Terus, apabila seseorang sedang berpuasa dan tangannya terluka sehingga mengeluarkan darah sedikit, apakah puasanya tetap sah, Ustadz? Tangan terluka apakah membatalkan puasa? Jawabannya tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Terus, Ustadz izin bertanya, bagaimanakah cara menghitung nisab zakat mal? Apakah sebaiknya dengan 85 gram emas atau 595 gram perak? pakai 595 gram perak karena lebih rendah dan lebih duluan tercapai seperti saya terangkan tadi. Terus, Ustadz pernah bilang riba untuk yang miskin halal. Apakah halal upah jasa mengantarkan orang yang mau pinjam uang ke rentenir sedangkan itu dia beda orang lagi. miskin? Ini penyaluran riba. Terus yang kedua tadi apa? Apakah halal upah jasa mengantarkan orang yang mau pinjam uang ke rentenir sedangkan dia Pinjam orang uang ke miskin? rentenir kan belum ini, dia baru mau melangkah meminjam terus didukung untuk itu, berarti ta'awunal ismi wal udwan, berarti tolong menolong dalam dosa, nggak boleh. Terus satu lagi. Kapan di luar tema Ustadz, Ya. masih boleh wanita keluar rumah menggunakan perhiasan cincin emas? Masih boleh, yang penting tertutup. Terus sudah, telepon nggak ada ya, kembali lagi Zoom. Baik Ustaz, silakan penanya langsung dari Ummu Hafiz.
Umu Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Hafiz. Ustaz, izin bertanya di luar tema, Ustaz. Ya. Kalau dalam usaha bagi hasil mudharabah, Ustaz. Ya. Jadi pemodal dan kita sebagai pengelola, seperti penyedia jasa memperbaiki kantor, Ustaz ya. Jadi kan untuk memperbaiki itu kita kan butuh material, Ustaz. Nah, jadi contohnya pemodal memberikan modal 100 juta, Ustaz. Nah, misalkan untuk 30 juta untuk pembelian material. Kebetulan yang menjual material itu teman, Ustaz. Apakah boleh misalkan Ana sebagai pengelola berhutang terhadap kepada yang penjual material tersebut, Ustaz. Jadi 30 juta ini Ana pakai untuk pribadi Ana, Ustaz. Boleh tidak seperti itu, Ustaz? Berhutang kepada penjual material tadi, terus? Jadi kan dalam usaha ini kan, dalam usaha penyedia jasa ini kan membutuhkan material, Ustaz. Material untuk pembelian material. Misalkan dalam modal 100 juta, 30 juta untuk pembelian material. Terus akhirnya berutang saja ke teman. Kenapa nggak pakai 30 juta dari modal tadi? Jadi dalam modal yang 30 juta untuk pembelian material, Ana ini Ustadz, berhutang dengan teman Ana tadi. Jadi tanpa ini usaha jadi tetap jalan, Ustadz. Tapi tetap jadi Ana tetap memakai uang 30 juta ini untuk pribadi Ana, Ustadz. Gimana? Kenapa nggak pakai, tadi kan 100 juta. 30 juta kenapa tidak ambil dari 100 juta tadi? Maksudnya untuk pribadi, Ustadz, boleh tidak, Ustadz? Jadi modal tersebut kan seharusnya untuk ini bagi hasil usaha, Ustadz. Iya. 100 juta itu kan. Nah, yang 30 juta itu kan untuk pembelian material. Iya. Nah, karena Ana butuh untuk pribadi Ana sendiri uang tersebut. Tidak boleh. Tidak boleh. Enggak boleh, enggak amanat. Kalau misalkan Ana izin dengan pemodalnya, Ustaz. Minta sendirinya, berarti harus keluar dari modal tadi dong. Dianggap modalnya jadi 70 juta saja berarti. Jadi yang ini, Ustaz, untuk berhutang itu tanggung jawab Ana gitu, Ustaz? Iya. Oh, boleh seperti itu, Ustaz ya? Kan tersendiri di situ. Jalani usaha sendiri, nanti pinjamin uang sendiri. Jadi misalkan modal 70 juta, 30 juta pinjaman pribadi. Iya, minta izin ke dia. Berarti tidak 100% modal, Ustaz ya? Cuma 70% modalnya, seperti itu, Ustaz ya? 70 juta berarti. Kalau untuk keuntungannya, Ustaz, itu tergantung kesepakatan. Misalkan untuk pemodal 20%, kita 80%, itu boleh, Ustaz? Iya, berarti kalau ibu cuma pakai 70 juta, berarti dari 70 juta, 30 juta nggak jadi untuk bagi hasil. Ya, 30 jutanya. Tapi kalau untuk keuntungan maksudnya, Ustaz, boleh tidak misalkan 20% hanya untuk, jadi tidak rata, Ustaz. Kan biasanya kan rata 50%. Enggak. Modal. Jadi tidak. Kesepakatan. Apa, Ustaz ya? Iya. Tergantung kesepakatan. Ji. Nah, satu lagi, Ustaz. Kalau untuk si ini bersikap, misalkan ada Al-Quran, sobekan Al-Quran, seperti Ustaz. Kayak mana kita membuangnya, Ustaz? Dibakar. Dibakar? Enggak boleh dibuang. Dibuang malah nanti diinjak-injak, jadi campur dengan benda-benda kotor. Kalau dibakar langsung musnah. Oh iya, Ustaz. Nah, Ustaz, jazakallah khair, Ustaz. Oh iya, Kom. Baik, satu lagi silakan. Jadi masih resen. Silakan Ibu Alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Alim. Ustaz mau tanya tentang jual beli emas itu, kalau saya beli dengan orang yang
saya dengan penjualnya ini langsung tunai dan barang langsung ada. Tapi saya tahu bahwa dia jadi yang mas-mas ini sekarang itu ya Ustadz, yang pakai distributor dan sebagainya gitu ya. Penjual ini dengan perusahaan itu dilakukan pembelian transaksi emasnya itu bukan dengan tunai, itu bolehkah? Nggak usah cari tahu Bu Alin, beli aja. Kalau saya nggak cari tahu, tapi saya sudah tahu seperti itu, gitu gimana? Ya, itu kesalahan dia, dan barang yang dia miliki Ibu boleh beli. Tapi berarti ini saya transaksi saya halal, ya, Ustadz, nih. Sah. Halal nggih. Jadi satu lagi Ustadz, kalau tukar emas batangan ya, kayak emas batangan gitu ditukar dengan emas perhiasan yang pastinya dengan kadar ini yang berbeda gitu, itu boleh nggak Ustadz? Timbangannya sama nggak gramnya? Kalau timbangannya nggak sama, nggak boleh. Syaratnya kan dua, sama dan tunai. Jadi timbangan harus sama, walaupun harus sama. Kalau misalnya yang antam itu kan dengan kadar yang lebih tinggi, dia lebih mahal harganya dibanding. Iya, makanya jual dulu yang murah biar dapat emas yang bagus. Jual dulu dapat uang baru beli. Nggak boleh langsung barter ketika itu, karena disyaratkan kalau barter langsung harus mislan bimislin, ya dan biadin. Jumlah sama, harus tidak ada yang boleh tertunda sama sekali. Kalau itu dijualnya di satu orang, dan jadi misalnya di satu toko gitu ya, toko A, emas batangannya itu dijual ke A, kemudian beli emas perhiasannya juga ke A, itu apakah harus menyerahkan uangnya dulu atau bisa langsung misalnya dinilai dengan bisa dengan nota yang resmi. Jadi ini emasnya yang batangan dulu ya? Ya. Batangan ini harga berapa? 1 juta. 1 juta dicatat. 1 juta ini jadi emas perhiasan sekian gram. Dengan pencatatan tadi itu sudah dianggap tunai. Sudah dianggap akad ya, itu ya. Nggak harus dengan menyerahkan uang gitu, Nji. Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, satu lagi. Ya, silakan Ibu Sofia Maharani. Ibu Sofia ada? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Ustaz membahas di luar bahasan hari ini, termasuk pertanyaan saya kemarin mengenai fikihnya yang dari uang peserta untuk infak peserta untuk kuis saat acara kajian. Nah, sebenarnya itu karena keterbatasan waktu dan saya belum bisa berbayar ke Ustaz, saya menyarankan kepada teman-teman itu untuk mengambil pihak ketiga sebagai jalan amannya Ustaz untuk menghindari adanya hukum judi itu Ustaz. Nah, lalu bagaimana cara menyampaikan bahwa ternyata itu tidak apa-apa Ustaz apabila dananya itu dari infak peserta sukarela? Iya, makanya saya tanya kemarin, kalau ada yang menginfak kemudian ada yang tidak, dia jadi boleh. Tetapi kalau semuanya jadi menginfak walaupun jumlahnya tidak sama, maka jadi masalah. Karena semua pasang taruhan berarti. Seperti itu, Bu. Ya, baik, Ustaz. Baik, satu lagi dari Zoom bisa selesaikan tuh, ada berapa lagi? Ya, boleh via chat Ustaz? Lewat resen dulu. Resen aja, oke. Lanjutkan, silakan ke Ibu Mar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Afwan Ustaz, di luar tema. Iya. Mau nanya tentang yang dropship, anak kan baru belajar ikutan untuk jualan online. Iya. Terus kemarin ditawarin ada 2 versi Ustadz. Iya. Yang pertama itu saya Ana dikasihnya harganya seandainya taruh 20.000. Berarti nanti
Ana kasih ke suppliernya 15.000. Terus kata suppliernya bilang boleh dinaikkan harganya bisa jadi 25 atau 30.000. Terus yang keduanya, yang tipe keduanya, Ana sudah izin untuk jualan produk tersebut. Dari suppliernya ternyata tidak memberikan harga yang sebenarnya bisa dipotong kayak gitu, Ustadz. Mereka bilang ini harganya memang sudah mentok sama mereka. Jadi kita diizinkan untuk menaikkannya. Itu bagaimana ya Ustadz? Kalau yang kedua apa bedanya? Sudah izin jualan produk tersebut, sudah mentok. Apa bedanya dengan yang pertama? Oh, ini tempatnya beda Ustadz. Jadi yang kedua ini, kalau yang tempat pertama kan diizini, produknya beda Ustadz. Yang pertama diizinin boleh menjual lebih dari yang harga mereka kasih. Terus kalau yang kedua ini, tempat yang Ana beli ini, dia tidak bisa memberikan harga kurang, tapi dia mengizinkan kita untuk menaikkan harga. Dua-duanya boleh. Masya Allah, alhamdulillah. Satu lagi Ustadz, dari tempat saya ikutan juga ada keagenan. Jadi kita dikasih patokan harga minimal segini sampai segini kita jualnya. Terus kalau kita jual di atas maksimal itu nggak boleh ya Ustadz? Berarti nggak boleh, karena dibatasi. Oh ya udah. Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustadz. Baik, bisa lagi resen, bisa selesaikan Iya, silakan Alferi. Baik, terima kasih. Ustadz mau nanya tentang zakat Ustadz. Kan yang terkait zakat mal itu saya tidak tahu kalau selama ini pakai gram juga. Selama ini saya berpatokan dengan emas gitu. Nah kalau saya hitung setahun 2 tahun belakang kemungkinan saya sudah sampai nisab gitu. Nah itu hukumnya gimana Ustaz? Pakai hukum yang baru. At-taklif ba'dal ilmi. Kalau kata para ulama itu pembebanan hukum itu setelah datangnya ilmu. Kalau belum datang ilmu maka tidak dikenakan beban hukum. Kan dapat ilmu baru, maka pakai ilmu baru untuk yang baru. Jadi dihitung pertama dari bulan Hijriah yang sekarang Ustaz ya. Biasanya bayar zakat bulan apa? Saya biasanya zakat fitri aja Ustaz. Kalau zakat mal saya berpatokan dengan emas. Emas ternyata nganggap belum nyampe. Ya berarti bisa hitung saja. Bisa kira-kira aja deh bulan apa? Ramadan ke Ramadan gitu Ustaz. Ya sudah Ramadan ke Ramadan gak apa-apa. Oh ya. Jadi kalau yang kemarin itu dihitung kira-kira aja atau? Yang kemarin gak usah dihitung, pakai yang baru sekarang ini. Oh pakai baru sekarang gitu. Oh ya. Kalau bulan Hijriah sekarang nggak masalah Ustaz? Iya nggak apa-apa. Iya. Oh, satu lagi Ustaz. Kan saya kan ini tugas belajar juga Ustaz. Kemarin tuh kan ini apa namanya tuh kami itu kalau tugas belajar gaji nggak masuk lagi Ustaz. Tetapi itu tidak ada tertulis di akad gitu. Nah mulai tahun 2020 ini ada beberapa uang masuk itu 700.000 sekian per bulan gitu kan. Nah saya sudah konfirmasi ke pihak kampus gitu kan, ini uang apa gitu. Mereka nggak ada jawab Ustadz, dan karena ini jaraknya luar kota gitu kan, saya nggak bisa konfirmasi langsung kan. Nah itu baiknya uang itu di mana Ustadz ya? Ditahan dulu sampai jelas. Oh ditahan dulu, oh iya. Oke. Baik. Cuman masalahnya itu uangnya itu ada di rekening bank konvensional. Belum saya pindah karena nanti saya bingung perhitungannya gitu Ustaz. Gimana ya? Ya biar nggak menguntungkan bank konvensional, tarik ke bank syariah. Oh tarik dulu aja. Oke baik. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Baik, satu terakhir silakan. Silakan Ibu Ligayati atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya begini, kan kakak saya meminjam emas kepada ibu saya 20 tahun yang lalu. Itu sebesar 13 gram emas dalam bentuk cincin. Tapi kakak saya sampai hari ini belum melunasi pembayaran emas tersebut. Dan pembayarannya itu dilakukan secara menyicil. Tapi tidak cash pembayarannya. Misalkan pertama kakak saya membayar dulu nih 3 gram tahun 2010. Tapi dalam bentuk uang dan harganya pada tahun 2010 tersebut. Nah, lalu kakak saya membayar lagi pada tahun 2012 dengan harga pada tahun 2012. Nah, apakah
pembayaran seperti itu diperbolehkan, Ustaz? Nyicilnya bayar emas ya? Bukan, nyicilnya dalam bentuk uang. Iya, tapi kan awalnya emas toh, tapi dikembalikan sebenarnya dengan emas, tapi dihargakan uang saat itu. Iya, Boleh. dicicil gitu, tapi setiap tahun beda, nggak apa-apa. Boleh. Oh iya, Ustazah. Aslinya dia tetap berutang emas sebenarnya, tapi karena tidak dibayar emas maka disetarakan dengan nilai uang saat itu. Iya, betul. Boleh. Boleh, walaupun menyicil ya Ustadz, dan beda tahun. Iya. Dianggap dia bayar seperti emas, tapi dengan harga emas saat itu. Karena dulu pinjamnya emas. Ya, baik Ustadz, jazakallah khair. Ya. Satu lagi terakhir itu siapa? Silakan Mungkin Amira. Ustadz, Ana mau minta saran apabila ingin investasi gitu, apakah boleh bila misalnya datang ke toko emas, belinya secara offline, langsung beli, terus ditimbun berapa lama nanti saat harga emas naik lalu dijual, dan apakah ada saran investasi halal lainnya jika ingin cepat kaya agar bisa naik haji? Jazakallahu khairan. Tadi beli datang ke toko emas, emasnya ada nggak? Ada. Langsung dipegang bawa pulang? Iya gitu. Boleh, yang penting beli di tempat tunai. Dan itu mudah-mudahan emasnya naik terus sehingga bisa berlipat-lipat keuntungnya, nggak masalah. Yang penting beli emasnya secara tunai, tidak boleh ada yang tertunda antara emas dan uang. Kalau investasi halal gitu ada nggak Ustadz? Apakah nanti bakal dibahas cara-cara investasi halal dalam Islam? Ya paling menguntungkan ya emas tadi. Yang penting syarat beli emas terpenuhi. Pandangan Ustadz. Gitu ya. Cukup baik. Kami rasa cukup untuk pagi ini. Insya Allah kita ketemu Senin lagi. Mudah-mudahan Allah terus menjaga kita dalam kebaikan dan memudahkan kita dalam setiap urusan. Kami mohon maaf untuk Sabtu dan Ahad serta kajian sore Jumat sore ini libur dulu. Ya, untuk 3 kajian tadi Sabtu pagi biasanya ada kajian Firqatun Najiyah dan tanya jawab. Ahad pagi Bulughul Maram diliburkan dulu. Wallahu alam. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.